Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk bagi kita semua. Baik, dalam kesempatan kali ini saya Pradifta Al-Fatihah akan memaparkan beberapa topik mengenai audit, issues in audit, di mana topik ini diantaranya yaitu membahas mengenai profesi akuntansi dan globalisasi, pelaporan audit, kemudian saya juga akan membahas mengenai independensi dan juga audit data analytics. Masuk ke bahasan pertama, di mana ada profesi akuntan dan globalisasi. Di mana sih keterkaitan antara profesi akuntan dan globalisasi? Diawali dengan globalisasi, yaitu keterbukaan dunia dalam bentuk transformasi informasi dan komunikasi, menuntut para pelaku-pelaku ekonomi secara umum ya, juga termasuk para akuntan secara khusus, untuk menyesuaikan dan mengembangkan dirinya sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Nah, profesi akuntansi ini mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan tuntutan masyarakat di sektor usaha dan juga pemerintah yang semakin tinggi. Jadi misalnya dalam era globalisasi ini pertukaran informasi dan juga semakin cepat, dan juga bagaimana sih komunikasi yang terjalin antar para pelaku ekonomi ini sekarang semakin mudah, sehingga tuntutan dari para pemerintah atau para badan usaha ini semakin tinggi seiring dengan adanya globalisasi. Nah, peran organisasi profesi ini sangat penting dalam menghadapi tantangan dari adanya globalisasi. Akuntan tentu saja ya, di sini akuntan adalah salah satu profesi yang terlibat aktif dalam perekonomian global dan juga borderless economy atau keterbukaan tidak ada batasan ekonomi, luar dan negeri, dalam keluar ke dalam gitu kan ya, perekonomiannya sekarang ini. Kemudian juga akuntan ini harus siap dan mampu menjadi tenaga yang handal, juga dapat menyesuaikan diri dalam perubahan dan menunjukkan kompetensi terbaiknya. Nah, dalam menyikapi hal tersebut ya, dalam menyikapi globalisasi ini, hadir International Federation of Accountants atau IFAC. Ini yakni organisasi internasional non-pemerintah. Dia menetapkan standar untuk profesi audit dan akuntan dengan beberapa poin misinya yang tujuannya adalah untuk melayani kepentingan publik dan juga memperkuat profesi akuntansi. Nah, poin dari misi-misi yang dikeluarkan oleh IFAC itu diantaranya adalah mendukung pengembangan standar internasional dan juga yang berkualitas tinggi. Kemudian mempromosikan adopsi dan implementasi dari standar-standar tersebut. Dan juga yang ketiga ada meningkatkan kapasitas organisasi akuntansi profesional. Selain itu juga dia akan aktif nantinya si IFAC ini untuk menyuarakan isu-isu terkait dengan kepentingan publik. Kemudian selanjutnya masih dalam bahasan mengenai profesi akuntan dan globalisasi, kepentingan publik IFAC yang telah dijabarkan sebelumnya ini dianggap sudah mengkonsepkan tentang globalisasi yang mengacu pada konsekuensi dan konsekuensi dari internasionalisasi. Ini menurut Lehman tahun 2005. Nah, konsep tersebut juga dianggap sudah memfasilitasi perdagangan internasional dengan adanya konvergensi standar audit dan juga akuntansi. Hal ini secara implisit menghasilkan kestabilan dan juga efisiensi dalam memenuhi kepentingan publik di era globalisasi. Nah, selanjutnya selain dari pengembangan pengembangan profesi khususnya akuntan ini juga kan berkaitan dengan edukasi. Edukasi ini nantinya akan
berkaitan juga dengan kompetensi yang dimiliki oleh seorang akuntan. Nah, pengembangan profesi akuntan secara global ini di mana IASB dia membuat standar edukasi dan juga membuat kode etik internasional. Nah, standar edukasi ini berisi syarat masuk, terus juga kompetensi teknis, keterampilan profesional, nilai, etika, dan juga sikap profesional, penilaian, dan juga pengalaman praktis. Nah, kompetensi yang disyaratkan juga termasuk beberapa hal di mana diantaranya yakni kompetensi teknis dalam mengaudit, kemudian kompetensi teknis dalam beberapa area seperti misalnya akuntansi dan pelaporan keuangan, juga perpajakan, atau mungkin kompetensi dalam IT. Kan IT ini kan yang memang dampak langsungnya ya kan, maksudnya kaitan langsungnya dengan globalisasi. Kemudian ada juga nilai, etika, dan sikap profesional, termasuk juga berkomitmen untuk kepentingan publik. Ada juga skeptisme profesional seorang akuntan dan juga penilaian profesional. Nah, berkaitan dengan edukasi ya, berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki oleh seorang akuntan di Indonesia sendiri ada beberapa tahapan yang bisa dicapai untuk untuk memegang gelar sebagai seorang akuntan bersertifikat. Nah, di sini tertulis di mana profesi akuntan ini adalah salah satu profesi yang banyak diminati. Tidak bisa dipungkiri ya, walaupun dari perkembangan teknologi ataupun banyak pihak-pihak dari luar dunia akuntansi ini mengambil alih atau mungkin mengambil alih job dari seorang akuntan, tapi seiring dengan akuntan yang mau beradaptasi dengan perkembangan yang terjadi, akuntan ini masih banyak yang bertahan gitu, maksudnya masih menjadi profesi favorit gitu ya kan. Untuk menjadi seorang akuntan ini, kalau di Indonesia seseorang harus telah lulus menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi yaitu S1 akuntansi, serta lulus dalam hal pendidikan profesi akuntan atau bisa disingkat dengan PPAK. Nah, selanjutnya di Indonesia sendiri itu ada beberapa sertifikasi akuntan ya yang bisa diambil sesuai dengan kemampuan dan bidang yang dibutuhkan. Ya, ada beberapa sertifikasi, diantaranya yaitu ada Chartered Accounting atau CA, kemudian ada Certified Public Accountant atau CPA, kemudian ada Certified Management Accountant atau CMA, Certified Fraud Examiners CFE, terus juga sertifikasi ahli akuntansi pemerintah, dan juga ada sertifikasi pernyataan standar akuntansi keuangan. Selanjutnya ini ada terkait dengan seorang profesi ya, profesi pasti ada standar-standar dan kode etik yang harus kode etik yang melingkupinya nih. Misalnya nih dalam profesi akuntan di Indonesia nih, seorang akuntan ini harus bertindak sesuai standar akuntansi Indonesia. Nah, standar akuntansi di Indonesia ini dibuat oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia yang merupakan hasil adopsi dari International Financial Reporting Standards atau IFRS ya kan. Terkait dengan kode etik, kemudian yang melekat dari seorang profesi akuntan itu, dia adalah seorang akuntan harus mematuhi kode etik profesi yang ada. Nah, kode etik akuntan ini yang diterbitkan oleh the International Ethics Standards Board for Accountant of the International Federation of Accountants atau IFAC ini disusun oleh 3 asosiasi profesi di Indonesia, yaitu IAI, IAPI, dan juga IAMI. Nah, pembuatan kode etik ini juga didukung oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau P3K yang Kementerian Keuangan. Nah, lanjut. Untuk seorang
seorang profesi akuntan itu dia akan berkaitan dengan laporan audit ya, di mana laporan audit ini adalah output dari pekerjaan yang mereka lakukan. Nah, perkembangannya adalah bahwa pada diawali pada tahun 1991, yaitu Auditing Practice Board dia atau APB, dia mengajukan proposal untuk laporan audit yang diperluas karena adanya kesenjangan harapan audit atau audit expectation gap ya, tentang kesalahpahaman terkait. Nah, terkait dengan hal-hal berikut, contohnya yaitu sifat laporan keuangan yang diaudit, kemudian juga jenis dan tingkat pekerjaan yang dilakukan oleh auditor, seperti misalnya bahwasanya para penerima atau pemakai laporan keuangan ini atau laporan audit, dia mempercayai bahwasanya pekerjaan auditor adalah memeriksa keseluruhan dari transaksi atau akun-akun yang ada di perusahaan, sedangkan bahwasanya pada faktanya auditor itu hanya memeriksa sampel dari akun atau transaksi yang ada. Kemudian juga terkait dengan kesalahpahaman mengenai tingkat jaminan yang diberikan oleh auditor. Nah, APB ini berharap laporan audit yang diperluas ini dapat menutup kesenjangan tersebut dengan misalnya memperjelas bahwasanya manajemen perusahaan yang bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan keuangan, bukan seorang auditor. Kemudian berkembang lagi di tahun 2007 Forum Kualitas Audit atau ICAEW, dia merekomendasikan beberapa hal, diantaranya yaitu mengubah bentuk opini menjadi 3 susunan. Kemudian ada pernyataan positif dari auditor bahwasanya catatan akuntansi telah disimpan, pernyataan juga positif bahwa tidak ada hal-hal yang ingin ditekankan, dan juga telah tercatat bahwa tidak ada informasi spesifik tentang pelaksanaan audit khusus. Nah, pada tahun 2010 ICAS ini berkembang lagi ya, dari tahun 2007 ke 2010. Mereka mengajukan adanya komentar atau naratif dari manajemen seperti aktivitas entitas, model bisnis dan juga penggerak bisnis, strategi risiko dan juga kunci pertimbangan. Keterkaitan laporan audit ini pasti dengan format penulisannya ya. Nah, ada 2 version di sini menurut FRC dan juga SA 700 atau standar audit 700, di mana untuk laporan audit keduanya sama-sama ada judul pada bagian awal ada judulnya, kemudian diikuti opini dan juga basis opini. Kemudian susunannya berbeda atau formatnya berbeda, hanya saja tidak ada perbedaan yang jauh ya antara laporan audit menurut FRC dan juga versi dari SA 700. Nah, ini ada contoh dari laporan audit PT Jakarta International Hotels and Development, di mana laporan auditornya ini memuat informasi mengenai tanggung jawab manajemen dan juga tanggung jawab auditornya, dan juga opini ya. Yang paling penting ini ada opininya, bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar untuk PT Jakarta Hotels yang diaudit oleh Mirawati Idris KP itu. Ini laporan keuangan yang wajar. Kemudian ada contoh laporan yang ada restatement. Di sini ada PT Eastpark Hotel atau penerbitan kembali ya. Sebelum diterbitkan kembali ini opininya bahwa si auditor ini menekankan bahwa laporan keuangan sudah disajikan secara wajar untuk PT East Hotel yang dikeluarkan pada tanggal 21 Februari. Namun kemudian ada terkait dengan beberapa hal, laporan audit ini diterbitkan kembali dengan additional sectionnya. Hal lainnya, penekanan bahwa perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangannya sehubungan dengan penyesuaian. Jadi memang ada peristiwa setelah tanggal pelaporan yang menuntut auditor untuk menerbitkan kembali laporan auditnya. Nah, laporan audit ini terkait dengan subsequent event atau peristiwa setelah tanggal pelaporan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi pada tanggal laporan keuangan dan juga peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Kemudian kalau misalnya kita bahas mengenai suatu profesi, pasti berkaitan dengan sebuah kode etik ya, yang melingkupi mereka. Jadi
sehingga pekerjaan yang mereka lakukan ini tidak semain-main itu, sesuai dengan jalurnya. Nah, salah satu kode etik yang melekat bagi seorang akuntan ini salah satunya adalah independensi, di mana auditor itu harus di sini auditor harus memenuhi ketentuan etika yang relevan ya, termasuk ketentuan independensi. Ketentuan etika ini tercantum dalam kode etik profesi akuntan publik atau bisa disingkat KEPAP ya, yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Kode etik dari KEPAP ini biasanya ini prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh auditor. Nah, selain dari independensi itu juga ada integritas, objektivitas, ada kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan juga perilaku profesional. Nah, terkait dengan independensi ini, dia ada dua jenis menurut kode etiknya ya. Ada independensi dalam pemikiran dan juga independensi dalam penampilan. Nah, independensi dalam pemikiran ini seorang auditor itu memungkinkan opini atau pendapat yang diberikan itu tidak terpengaruh, atau auditor ini tidak terpengaruh oleh tekanan-tekanan yang hadir, yang datang, sehingga dapat mengkompromikan pertimbangan profesionalnya. Nah, jadi mereka menjaga pemikiran mereka untuk tidak terpengaruh untuk hal-hal lain, sehingga mempengaruhi nantinya pengeluaran opini yang diberikan. Kemudian ada independensi dalam penampilan. Di sini tertulis bahwa penghindaran fakta dan keadaan yang sangat signifikan, sehingga pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang cukup dengan mempertimbangkan semua fakta dan keadaan tertentu. Lanjut mengenai audit data analytics ya, kalau kita hubungkan kembali mengenai proses audit ini, ada audit data analytics, di mana auditing bukanlah seperangkat prosedur yang terstatis, sehingga melainkan prosedur yang berkembang untuk memenuhi tuntutan pengguna dan sifat lingkungan perusahaan yang berubah. Nah, dalam audit berbasis sistem, auditor mendokumentasikan sistemnya dan pengendalian internal perusahaan, kemudian menguji pengendalian tersebut, apakah pengendalian efektif dari perusahaan klien ya. Jika auditor memperoleh jaminan dari pengujian sistem bahwa pengendalian internal perusahaan bekerja sebagaimana mestinya, nah ini memberikan keyakinan bahwa output dari sistem akan dapat diandalkan. Keyakinan dalam keadaan kontrol ini memungkinkan auditor untuk mengurangi jumlah transaksi yang mereka uji. Nah, apa sih sebenarnya audit data analytics ini? Dia menurut AICPA ya, dia mendefinisikan audit data analisis ini sebagai suatu ilmu dan seni di mana dia akan menemukan dan menganalisis pola, mengidentifikasi anomali, dan juga mengekstraksi informasi berguna lainnya dalam data yang mendasari atau terkait dengan pokok bahasan audit melalui analisis, juga permodelan dan visualisasi untuk tujuan perencanaan dan pelaksanaan audit ya. Kemudian terdapat beberapa perangkat yang digunakan. Misalnya untuk melakukan data analisis ada Audit Commons Language atau ACL, terus ada Interactive Data Extraction and Analysis IDEA, terus Arbutus Analyzer, dan perangkat Generalized Audit Software atau GAS lainnya. Nah, secara sederhana ini audit data analisis itu dapat membantu ya, membantu analisis audit, yaitu ada ini dapat digunakan untuk melakukan berbagai prosedur untuk mengumpulkan bukti audit dalam laporan keuangan Anda berikutnya. Jadi misalnya si contoh realnya itu yang saya pelajari bahwasanya data analisis ilustrasinya adalah sebagai berikut. Misalnya dalam perguruan tinggi atau universitas akan diadakan akreditasi ya, dimana akreditasi ini kan memerlukan informasi atau data-data. Kalau kita lihat, kalau misalnya di perguruan tinggi ini kan tidak berpusat ya, maksudnya itu ada jurusan-jurusan, ada sektor-sektor yang mungkin di sana itu penulisan atau pengumpulan informasinya itu formatnya berbeda-beda antar jurusan atau sektor itu. Nah, kemudian dalam langkah audit data analisis ini ke semua
informasi tersebut dikumpulkan, kemudian Nah, audit data analisis ini semua diseragami ya, dikumpulkan, kemudian format dan juga tipe dan struktur datanya disamakan sehingga nanti mempermudah analisis. Nah, setelah itu, setelah data terkumpul ya, kemudian mereka dianalisis ya kan, data sudah terkumpul, formatnya sudah sama, tipenya sama, dan strukturnya sama dari berbagai sumber itu, kemudian datanya dianalisis, kemudian ditransformasikan, divisualisasikan menjadi misalnya sebuah bentuk grafik atau mungkin juga statistik atau bagan dalam bentuk-bentuk yang lebih mudah dipahami dibandingkan dengan informasi berupa tulisan ya. Kemudian setelah itu baru disebarkan kepada para stakeholder atau juga pemangku kepentingan untuk pembuatan keputusan. Jadi di situ letak data analisisnya, di mana kita mengulik data-data dari berbagai sumber, kemudian dibetulkan format, tipe dan struktur datanya, sehingga setelah itu mudah untuk dianalisis dan visualisasikan menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami sebelum kemudian disebarkan kepada para pemakai laporan ya kan. Kemudian selanjutnya secara singkat atau ya, AISPA ini juga menguraikan 5 langkah dasar untuk merencanakan, melaksanakan, dan juga mengevaluasi hasil ADA yang digunakan untuk melakukan prosedur audit. Yang pertama ada plan the ADA atau merencanakan ADA sendiri, kemudian access and prepare the data for purpose of the ADA, mengakses dan mempersiapkan data yang dibutuhkan yang bertujuan untuk data analisis ini. Terus kemudian consider the relevance and reliability of the data use, mempertimbangkan keabsahan datanya, kemudian melakukan ADA. Terus kemudian yang kelima atau terakhir, evaluasi dari hasil, apakah tujuan dari ADA ini tercapai ya. Selanjutnya kita akan beralih mengenai laporan audit independen terkait dengan COVID-19, di mana di sini akan pembahasannya juga terkait dengan going concern dan juga laporan interim. Contoh kasus yang pertama ini adalah laporan audit independen untuk PT Garuda, di mana dia menekankan suatu hal. Di sini ada section khusus, yaitu berupa penekanan suatu hal, bahwasanya auditor itu menekankan kondisi pandemi COVID dan juga catatan yang ada di dalam nomor 57 di laporan audit ya, laporan keuangannya mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian yang material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan grup ya untuk mempertahankan going concern-nya atau kelangsungan usahanya. Jadi memang di kondisi COVID-19 pandemi ini beberapa perusahaan mengeluarkan laporan audit di mana auditor menekankan adanya going concern terkait dengan going concern perusahaan. Nah, auditor memberikan opini bahwa laporan keuangan tersebut disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, walaupun ada going concern, tapi laporan keuangannya disajikan secara wajar ya, sehingga masih tidak penekanannya tidak pada poin tersebut. Nah, di mana hal tersebut juga mengacu pada SA 570 paragraf 7 seperti yang terpampang ya di layar, ada bait paragraf ya untuk ketidakpastian material. Nah, karena adanya ketidakpastian tersebut, auditor memberikan paragraf tambahan berupa penekanan suatu hal yang tadi sudah di-mention sebelumnya ya. Contoh lainnya yang kedua adalah laporan audit independen untuk Kitchen Culture Holdings, di mana dia menekankan pada going concern perusahaannya, auditor juga ya. Di sini tertulis bahwa perusahaan ini mengalami kesulitan dan kerugian ya akibat, dan juga ada negatif kas negatif untuk perusahaan sebesar berapa, dan juga poin-poin pentingnya di situ ada beberapa poin yang mengindikasikan perusahaan ini auditor harus mengeluarkan opini going concern. Nah,
Selanjutnya geser ke kanan, ini ada tambahan penjelasan bahwasanya di situ ditekankan adanya ketidakpastian yang material yang dapat mengindikasikan atau mempengaruhi going concern dari perusahaan. Jadi sama ya keduanya. Terkait dengan hal tersebut, IASB dalam peringatan praktik staff audit dia menyoroti implikasi potensi bagi auditor dan laporan tinjauan interim. Jadi kenapa di sini laporan tinjauan interim ini di-mention, karena sebelumnya kita tahu ya bahwa misalnya jadi perusahaan dari stakeholder atau pemakai laporan keuangan ini bisa mengetahui going concern perusahaan tidak hanya dari laporan yang akhir tahun, tapi informasi tercepat yang dapat diterima oleh para pemakai laporan itu pada laporan interim ini, karena dia diterbitkan misalnya tadi di bulan Juni atau Juli ya kan, seperti sebelumnya itu. Jadi para pemakai laporan keuangan atau stakeholder bisa mengetahui bagaimana sih kelangsungan usaha atau kelangsungan bisnis dari perusahaan ke depannya, bagaimana going concern perusahaan ya dari laporan interim itu. Jadi tidak harus menunggu laporan yang akan diterbitkan akhir tahun ya untuk mengetahuinya. Jadi yang informasi yang tercepat ya adalah di laporan interim itu. Nah, yang timbul ada informasi laporan tinjauan interim yang timbul dari keadaan lingkungan saat ini yang berubah karena pandemi COVID-19, itu termasuk juga modifikasi opini auditor karena salah saji material atas laporan keuangan atau juga ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, kemudian ketidakpastian material yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, pencantuman paragraf hal audit utama dan atau penekanan suatu hal, juga pelaporan implikasi dari peninjauan perikatan tinjauan interim. Nah, ini ada contoh juga opini tidak menyatakan pendapat. Jadi selain dari opini tadi going concern, juga ada opini tidak menyatakan pendapat ya, karena di sini tertulis auditor itu tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis. Nah, hal ini berkaitan ya pada XA 705, di mana diberikan tabel ilustrasi bagaimana pertimbangan auditor tentang sifat hal-hal yang menyebabkan modifikasian dan seberapa pervasif dampaknya terhadap laporan keuangan. Di sini ada dua sifat di mana laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material dan juga ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit, dengan dua kondisi, material tetapi tidak pervasif dan material dan pervasif. Apabila laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material dan tetapi tidak pervasif, opini yang dikeluarkan adalah opini wajar dengan pengecualian. Sebaliknya, apabila laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material itu pervasif, opini yang dikeluarkan adalah opini tidak wajar. Selanjutnya adalah ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, itu dia opini wajar dengan pengecualian, dan juga apabila sifatnya material tetapi tidak pervasif. Selanjutnya, ketidakmampuan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tapi sifatnya material dan pervasif, itu opini yang dikeluarkan adalah opini tidak menyatakan pendapat, karena memang tidak ada bukti audit yang cukup untuk sebagai basis dari pengeluaran opini atau pendapat. Sekian materi yang saya dapat sampaikan. Beberapa referensi yang digunakan adalah sebagai berikut ya, tercantum dalam layar. Lebih kurangnya mohon dimaklumi ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat bagi yang mendengarkan dan menontonnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.